Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Pranks, Project Management Knowledge Sharing. Dan malam ini kita ada di episode ke-102. Bersama dengan saya, Pari, sebagai moderator. Kita akan membahas the role of project management in advancing sustainability and green careers dengan Pak Ari Cahyanto. Kita akan membahas bagaimana dengan mempertimbangkan sustainability ke dalam perencanaan dan eksekusi project. Project manager dapat memimpin inisiatif yang tidak hanya akan memenuhi tujuan bisnis, namun juga berkontribusi positif kepada lingkungan dan masyarakat. Diskusi akan membahas perihal strategi praktis dan studi kasus untuk mengilustrasikan peran kritikal dari project manager dalam rangka membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dan sebelum itu, izinkan saya membaca profil singkat dari pembicara kita malam hari ini. Sebentar. Ya, Pak Ari Cahyanto, BSc Honorary, COPD, CMA, SEA, merupakan CEO dari PT Wongke Solusi Nusantara dan juga General Secretary dari International Society of Sustainability Professional Indonesia Chapter. Beliau merupakan seorang people experience enthusiast yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri ICT, terutama bidang commerce, network, information technology, legal, regulatory, human resource, customer care, audit, and corporate strategy. Beliau berfokus kepada apa yang disebut sebagai PPTX atau People Policy Technology with Experience untuk mengembangkan organisasi dengan leadership. Beliau senang menghadapi hal yang baru dan cepat juga mempelajarinya untuk dapat memberikan hasil yang positif. Kira-kira demikian profil singkat beliau dan sudah hadir juga di Zoom online kita. Tadi juga menyapa juga di chat ya. Apa kabar Pak Ari malam ini? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ari. Semangat pagi. Selamat Ya, pagi tadi Pak ya Pagi, kita Pak ngobrolnya. Gesit. Oke, baik. Eh, Tanpa berlama-lama kita akan segera mulai. Namun sebelum itu sedikit aturan untuk diskusi kita malam ini. Semua peserta akan dalam kondisi mute dan video akan dimatikan. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa tuliskan di chat box. Nanti kita akan curate dan kita akan bahas pada sesi Q&A. E-certificate akan didiskusikan ke semua peserta yang bergabung di sesi ini. Tapi untuk para member dari PMI Indonesia Chapter akan ada auto submission untuk videonya. Sesi ini direkam dan rekamannya akan kami unggah di kanal YouTube PMI Indonesia Chapter. Bisa dilihat sana lagi. Dan terakhir, happy learning and please give us feedback. Pak Ari, the screen is yours. Please. Oke, terima kasih banyak Pak Pari Gesit untuk atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya atas undangan yang luar biasa ini. Sebentar. Akhirnya ketemu juga. Bentar ya. Apakah sudah kelihatan slide saya? Sebentar saya dari awal. Sudah, Pak Ari. Sudah di slide Oke, awal ini. Ya. siap. Oke, tadi sudah di-share mengenai profil saya ya 30 tahun di leadership dan saya juga certified di CA. Mungkin tadi ya CPOD adalah Certified Professional Organization Development, itu kredensial saya. Dan CMA itu adalah Certified Management Accountant dan itu diajarin juga mengenai sustainability. Dan ketiga, SEA, Sustainability Excellence Associate, itu juga salah satu kredensial saya yang dari ISSP, International Society of Sustainability Professional. Dan karena itulah saya diminta untuk menjadi General Secretary, karena hanya ada 8 di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi SEA dari total 50.000 member di 53 negara dan sekitar 400 certification. Paling seru adalah kita bikin ini dulu, pantun dulu. Tanam bunga di taman kota. Nggak ada cakepnya ya. Disiram Cakep. pagi, tumbuhnya rapi. Cakep. Proyek sukses bukan cuma angka. Mantap. Lingkungan lestari, itu yang kita cari. Weh. Mantap, Pak Ari. Jadi kita hanya ini, walaupun saya tulis dalam bahasa Inggris, mohon maaf, tapi apa yang saya bawakan ini adalah dalam bahasa Indonesia. Hari ini ada 3 hal aja yang aku sampaikan. Pertama mengenai sustainability atau keberlanjutan.
terus bagaimana Indonesian role in sustainability, terus bagaimana sustainability itu membutuhkan Anda semua yang project manajemennya yang harus bagus, yang cakep semuanya. Ini penting buat kita nih semua. Jadi keberlanjutan atau sustainability seperti apa yang disampaikan oleh mantan Prime Minister Norway yaitu Brundtland di Commission 1987 mengenai Our Common Future. Tentu sustainability development atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kita lihat di ujung kiri atas, kiri bawah itu, "Son, this is your future problem." Saya baru hari ini menonton Netflix tadi tentang apa ya, mengenai bagaimana climate change itu ya. Dan luar biasa itu film tahun 2004, The Day After Tomorrow. Mungkin teman-teman bisa melihat di situ bagaimana climate change sangat meresahkan kita semua. Kalau bukan kita yang action, maka tentu kita tidak ingin mengheritage atau memberikan ini kepada anak cucu kita kan. Nah, kita lihat sendiri bagaimana polusi, bagaimana siapa yang habis pergi ke puncak, bagaimana itu puncak bisa juga terkait sama traffic jam, tapi kita lihat jangan hanya traffic jam-nya, bagaimana itu bisa memberikan polusi terhadap lingkungan, bukan hanya karena polusi kendaraan bermotor, tetapi juga polusi terkait sampah di lingkungannya, dan juga belum lagi polusi stres ya. Dan kita lihat saat ini teman-teman, alhamdulillah buat teman-teman yang di Jakarta sudah ada LRT, MRT, busway. Saya sendiri juga menggunakan kendaraan umum tersebut. Saya sudah lipat satu mobil saya yang 2000 cc. Dan di Bali kita lihat juga sudah mulai ada groundbreaking untuk buat kereta. Dan kalau saya jalan, ternyata anak-anak muda sekarang sudah terbiasa membawa tumbler minuman. Dan anak-anak muda juga sudah mulai terbiasa dengan menanam mangrove, menanam pohon-pohonan yang lainnya, atau di bawah juga membantu mengenai yang membutuhkan panti jompo, atau juga mengenai apa namanya, anak yatim, dan juga membersihkan lingkungan ya. Dan juga teman-teman yang muda ini juga mau membeli barang yang lebih hijau gitu ya, diklaim hijau. Asalkan jangan jadi greenwashing. Nah, kalau kita lihat, tentu ada 3 fase menurut saya. Satu mengenai tragedy of the common, kalau saya punten saya bawa laser pointer, tragedy of the common. Kemudian saya bawa mengenai pollution and global warming, atau sekarang bilangnya namanya global boiling. Kemudian bagaimana impact-nya terhadap biodiversity, bagaimana impact-nya terhadap makanan, edukasi, ekonomi, bahkan apa namanya, mengenai ketahanan negara kita sendiri. Nah, ini saya simplify aja. Kalau kita udah mikirkan, biasanya kalau di zaman dulu ya, kita tentu sampai sekarang pun juga memikirkan uang, bagaimana kita mendapatkan revenue. Kalau lihat di film The Day After Tomorrow, pasti ada kontradik antara environmentalist dan juga dengan para bisnismen. Dan kalau kita lihat di sini, tentu kan juga dia akan memikirkan pabrik, dan itu juga apa, produksi yang berlimpah, sehingga juga ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan bisa menghasilkan polusi di laut, bahkan juga di bumi kita tercinta, bahkan sampai ada tulisan tentang Indonesia, bagaimana masyarakat pesisir di Indonesia itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga, mohon maaf, ada tinja. Dan juga ada mikroplasenta. Dan ini bisa menyebabkan sakit yang bahaya, tidak hanya apa namanya, tidak hanya nutrisi, tapi juga kanker ya. Dan tentu juga hal ini bisa menyebabkan teman-teman daya serap nutrisinya itu jadi kurang, sehingga anak-anak juga tidak bisa belajar, berkonsentrasi. Kebetulan istri saya adalah dokter gizi dan saya belajar banyak dari beliau.
Dan itu bisa menyebabkan tidak ada pengangguran karena juga pendidikan berkurang dan bahkan ekonomi Indonesia berkurang jadinya dan ketahanan negara kita berkurang. Kalau kita lihat juga bagaimana tambang mengeruk ya berlebihan, terus juga untuk kebutuhan pabrik, bahkan juga pabrik-pabrik yang saya lihat di daerah Cikarang selain karena kurang ya, jadi akhirnya mereka membutuhkan batu bara. Dan batu bara itu juga lihat sekarang mobil makin banyak, pesawat juga makin banyak karena mereka berdampak bilang bahwa, oh tragedi Kauman itu adalah kita, oh makin bagus nih kita bisa invention, bisa inovasi ya bagus, ada Euro 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan tentu juga ini memberikan polusi udara. Dan yang mengira bahwa ternyata metan itu dihasilkan oleh sapi. Makanan di Indonesia itu juga nomor berapa di dunia yang terbuang percuma. Bahkan kita lihat sekarang, eee, ada aktivitas di salah satu area di Banten atau Tangerang, mereka setelah acara tersebut membuang makanan dengan percuma gitu ya. Dan itu menghasilkan gas metan dan itu menghasilkan polusi. Selain juga kalau dalam agama itu juga membuang mensia-siakan. Dan apa yang terjadi? Es di kutub mencair, sehingga juga kalau kita lihat kita negara-negara kepulauan. Negara kepulauan di ujung luar sana ada banyak pulau-pulau terkecil dan itu adalah ZEE, zona ekonomi eksklusif. Kalau itu hilang tentu batas negara kita hilang. Dan juga karena air juga sekarang banyak kering itu juga bisa menimbulkan kekeringan ya, atau juga kalau banjir tentu juga kelebihan banjir, kelebihan air dan itu bisa menghasilkan ekonomi dan ketahanan negara lagi. Apalagi juga kalau polusi bisa ternyata lebah itu saya pelajarin juga ada biodiversity pollinate. Jadi untuk berpolinisasi itu buat bisa nah akhirnya tidak bisa terjadi. Dan tentu juga asap kita, maka dan ini yang nggak ingin kita yang tidak kita inginkan, bukan? Nah, oleh karena itu ada Sustainability Development Goals, sebelumnya adalah MDGs ya. Ada 17, teman-teman bisa baca sendiri di SDGs Bappenas Go ID, saya tidak akan membacakan satu-satu, dan buat teman-teman di project management bisa melihat mengenai target-target di sini, karena kan kita biasanya kalau di project management adalah ada targetnya ya, tidak hanya target mengenai revenue, tapi adalah improvement-improvement. Itu bisa dilihat sehingga apa yang teman-teman kerjakan bisa align dengan SDG. Kalau yang saya lihat banyak di sini perusahaan-perusahaan tersebut melakukan inisiatif tidak CSR, tapi tidak melihat berapa SDGs-nya, bagaimana dengan pencapaiannya, bagaimana harapannya. Dan kalau kita lihat tentang ini ya, green jobs definition, kalau yang di ILO, International Labour Organization, itu adalah green job adalah suatu pekerjaan yang bisa atau mengembalikan lingkungan, gitu ya. Jadi, ini yang menurut mereka, ada renewable energy, energy efisiensi, dan lain sebagainya. Dan kalau di Bappenas itu ada juga yang di BNSP ya, mengenai bagaimana okupasi. Karena ada pekerjaan hijau itu bisa membantukan meningkatkan energi efisiensi, mengatasi emisi gas rumah kaca, meminimalisasikan limbah dan polusi, melindungi pemulihan ekosistem, mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nah, kalau dari pandangan saya bahwa green jobs itu bukan orang-orang environmentalis saja, tapi juga orang-orang yang terkait dengan 17 SDG tadi, itu adalah yang mendapatkan green jobs juga. Tapi yang penting sesuai dengan 17 SDG tadi ya. Sehingga teman-teman di PEO itu juga teman-teman yang green job juga, asalkan tadi menunjang yang 17 SDG.
teman-teman HR, teman-teman di legal, komunikasi, dan itu yang kita butuhkan teman-teman di project management untuk bisa melakukan kolaborasi dengan lainnya. Nah, pada sustainability ini biasanya kita menggunakan the natural steps, TNS ya. Jadi kalau kita lihat, kita melihat dulu future-nya mau apa sih? Goal-nya mau apa gitu kan. Kalau sekarang kita ada net zero by 2060 gitu ya. Bagaimana kita presiden sudah melakukan apa namanya penetapan itu. Nah, kita harus tahu tentang awareness vision kita di perusahaan kita seperti apa. Kemudian kita backcasting balik. Jadi kita menganalisis apa aja yang kita harus lakukan step-step kecil untuk mencapai vision kita gitu kan. Dan kita tentu perlukan creative solution. Banyak harus dilakukan inovasi, bagaimana leadership bisa meng-create environment yang lingkungan atau atmosfer kita yang nyaman untuk bisa menyampaikan sesuatu gitu ya. Karena itu akan keluar inovasi inovasi dan solusinya. Jadi sebagai project management kan juga harus saat ini bukan hanya mencatat aja, tapi bagaimana mengelit ya. Terus habis itu kita decide prioritasnya seperti apa untuk mencapai ini dan tentu harus dimonitor. Nah, ESG atau environmental, social, dan governance itu kita melihat nilai-nilainya ya. Tentu kalau environmental jelas ya, bagaimana climate change, energy and fuels, CO2 emission, atau carbon equivalence, biodiversity, deforestation, water use ya. Dia harus kita lihat, monitor bagaimana pengurangan penggunaan air, pengurangan penggunaan listrik gitu ya. Dan kita juga harus melihat juga sosial mengenai DEI, diversity, equity, inclusion, bagaimana relasi terhadap employee, health dan safety, HSE, bagaimana bicara dengan lokal komunitas, bagaimana kita melakukan edukasi, dan juga experience dari people. People ini tidak hanya customer, tapi juga employee kita, stakeholder kita. Stakeholder itu juga related sama masyarakat, governance maksud saya, regulatory, mungkin juga BOC, BOD, dan lain sebagainya. Dan kita bisa secara governance, biasanya teman-teman di project management juga kan setahu saya ya, kalau saya berkumpul dengan teman-teman ini, correct me if I'm wrong, bahwa mereka juga kental dengan governance gitu kan. Bagaimana etik, strategi, pajak, bagaimana anti bribery, risk management seperti apa, compliance ya. Dan yang paling penting adalah melihat bahwa ternyata skor ESG yang baik itu memberikan dampak positif pada kinerja saham. Nah, ini penilaian atau research yang dilakukan oleh Pak Agus Sugiarto dari teman-teman di OJK kalau nggak salah. Terus secara Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, tahun lalu klaim bahwa baru 35% pengusaha paham ESG. Dan ini penting buat teman-teman di project management. Kalau kita lihat, saya observe ya, mengenai project management maturity. Kalau kita lihat berjalan dengan waktu, berjalan dengan maturity, mungkin dulu zamannya dulu banget, awal-awal project management itu cuma administratif aja mencatat ya. Pengetahuan saya, correct me if I'm wrong. Kemudian kembang lagi harus bikin best practice, bagaimana lebih fungsional, bukan hanya mencatat, mungkin harus mengkolaborasikan dengan yang lain-lain. Dan bagaimana bisa project management itu bisa membuat strategi, bagaimana mengukur agar strategi bisnis itu menjadi sukses. Dan harus saat ini, kalau yang pandangan saya, harus saat ini adalah harus outside in, harus jadi market results, bagaimana related sama customer, bagaimana dengan investor. Jadi harus mengendrive gitu ya. Tentu kita harus punya growth mindset saat ini. Tidak hanya belajar yang itu aja ya. Kita harus bisa berkembang, bisa menerima pendapat orang lain.
dan terus belajar. Mungkin saya kagum sama teman-teman project management, apalagi yang project manajemennya mereka berubah atau pindah ke tempat-tempat lain, misalnya dari retail masuk ke telco, dari telco masuk ke mining, dan itu pasti punya pemikiran atau pembelajaran yang lebih dalam mengenai project management, tidak hanya project management tapi juga mengenai bisnisnya. Hal ini juga sama yang saya terapkan, saya sebagai HR, terakhir saya di HR Director, jadi saya menerapkan juga teman-teman untuk para HR ini belajar gitu kan, harus ke lapangan. Dan inilah saya di Sustainability Certification, kita ada yang internasional, ada SEP, kebetulan saya SEA, Sustainability Excellence Associate. Kalau SEP ini Sustainable Excellence Professional, kebetulan saya sudah beli bukunya, dan itu juga banyak mengenai project management di dalamnya. Rasanya kalau teman-teman sudah bisa lulus yang ini, yang SEA, maka akan mudah untuk lulus yang SEP. Dan ternyata waktu saya belajar sekarang ini, beberapa waktu yang lalu saya mengajar atau sharing kepada guru-guru di Indonesia, dan saya ke Gramedia dan lihat bagaimana pembelajaran anak-anak SD sampai dengan SMA kelas 3. Dan di dalamnya sudah banyak tentang sustainability. Apalagi di SMP kelas 2 sudah diajarkan 17 SDG. Itu luar biasa. Sedangkan anak saya 4 tahun yang lalu waktu SMP kelas 2 saya tanya dia bilang belum diajarkan mengenai sustainability. Jadi sekarang pun sudah anak-anak SMP aja sudah diajarkan mengenai sustainability atau 17 SDG. Nah, buat teman-teman yang project management yang pasti saya yakin teman-teman itu mempunyai growth mindset dan keep on learning, pasti penasaran ya untuk ikut dibaca-baca lagi dan belajar lagi. Dan ISSP kita adalah NGO, kebetulan saya ada di dalam pengurusan 2023 sampai 2028. Kita banyak berkolaborasi di sini, banyak orang mining, orang Korkom, orang finance, orang IT, HR, legal, dan saya yakin ada orang project management karena saya tidak bisa identifikasi satu-satu. Kita ada belajar bareng dan bisa join di sini. Dan di dalam bukunya Sustainable Excellence Professional itu saya lihat, jadi ada mirip-mirip dengan project management. Nah, dia pasti melibatkan pemangku kepentingan di sini. Jadi terus juga ada merencanakan strategi keberlanjutan, ada juga melaksanakan strategi keberlanjutan, mengevaluasi, dan menyesuaikan rencana. Dan pasti ini juga adalah bagian-bagian dari project management ya, dari mulai planning, operation, evaluation, dan reporting, dan tentu juga adaptasi terhadap strategi. Nah, project management tentu perlu memperbesar dampak ESG nih. Jadi kalau teman-teman di project management lihat targetnya, coba lihat dan bagaimana memantau pencapaiannya nggak. Terus project leadernya kita minta untuk menerapkan hal-hal yang inisiatif mengenai ESG. By the way, ada research mengenai bahwa anak-anak muda sekarang atau yang mau direkrut itu akan mau direkrut apabila para leader dan organisasinya menjalankan praktek-praktek keberlanjutan. Dia juga mau di-retain, dia juga mau mempunyai produktivitas yang tinggi gitu ya. Nah, dari sini tentu kan teman-teman project management pasti udah terbiasa dengan KPI, collaborating, bagaimana creating story, kan. Jadi tentu teman-teman yaitu bagaimana memperbesar ilmu ESG dan cara bekerja baru dengan mempelajari hal-hal yang ESG karena itu luas banget. Saya sendiri sedang kuliah S2 Sustainable Finance and Development di Udayana online. Kemarin saya 3 hari baru saja
melakukan offline untuk Widya Karya, dan itu adalah saya di semester ketiga, dan ada 24 mahasiswa, ranging dari yang umurnya saya kayak 54, ada yang 55, tapi juga ada yang umur 24, dan juga pekerjaannya bukan hanya dari OJK atau BI atau bank, tapi juga ada kayak saya HR, ada teman-teman mining, ada teman-teman tourism, ada juga orang perumahan atau area atau real estate ya, dan menarik lagi ada dokter juga yang ikutan di situ. Dan tentu sebagai project manager, ini slide saya terakhir, tidak hanya deliver results, tapi juga membawa untuk hal-hal yang lebih hijau dan lebih ke masa depan yang lebih keberlanjutan. Demikian slide saya untuk memantik diskusi. Monggo apabila kekurangan, mohon maaf, silakan saya kembalikan ke Pak Parikesit. Oke, terima kasih Pak Ari. Kayaknya insight-nya cukup baik ya di kita yang selama ini running business mungkin nggak memikirkan sustainability atau green businessnya, tapi sekarang kita paham bahwa memang bagaimana kita bisa tetap menjaga apa yang kita lakukan itu tidak merenggut ya, mungkin bahasanya merenggut ya, merenggut kemampuan kemampuan generasi yang akan datang untuk bisa sustain. Oke, Pak Ari, kita start dengan pertanyaan ya. Sebelum nanti mungkin kita bisa elaborate lebih lanjut diskusi-diskusinya setelah pertanyaan ini bergulir gitu ya. Kebetulan juga sudah ada satu pertanyaan nih di chatbox Pak Ari. Mungkin dari Pak Andrian ya. Saya coba bacakan. Pertama, oke, izin bertanya Pak, matriks penting apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur impact dari sustainability? Mungkin begitu Pak Ari, pertanyaannya. Ya, jadi makasih Mas Andre. Untuk yang impact-nya tentu kita lihatnya tadi tadi ya tentang ESG. Jadi ada environment, social, governance. Nah, kita banyak kan ada mungkin belajar juga tentang GHG ya, greenhouse gases ya. Nah, itu ada scope 1, 2, 3. Itu kita bisa pelajarin lagi. Jadi yang dasar itu adalah ESG, bagaimana kita biasanya kalau teman-teman coba baca buku Sustainable Report itu sesuai dengan POJK 51, itu bahwa perusahaan-perusahaan TBK harus membuat pelaporan sustainable report setiap tahunnya. Saat ini ada 900 sekian perusahaan TBK dan harus mengumpulkan laporan. Dan kalau dilihat bukunya juga rated rata-rata adalah ESG tadi ya. Dan kalau penggunaan listrik, kapan apakah menurun, terus juga bagaimana tentang penggunaan air, dan sebenarnya banyak ya. Kalau sosial tadi mengenai gender equality, mengenai training tentang sustainability, terus ikutan CSR, dan governance mungkin dilihat dari secara ISO apa aja yang sudah dilakukan. Mungkin ada sertifikasi lain tentang perusahaan tersebut. Kalau yang perusahaan minyak adalah hal-hal yang sertifikasi related to minyak gitu ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya kita bisa melihat impact dampak terhadap masyarakat juga. Apakah masyarakat tersebut ekonominya naik akibat usaha-usaha kita di sana. Misalnya karena saya banyak di telco ya, 30 tahun di telco, tentu harus menghitung bahwa BTS itu pada kita hitung BTS berapa banyak. Selain tentu revenue ya, berapa banyak channel yang terjadi di situ. Orang-orang jual SIM card, orang-orang jual voucher, apakah ekonominya meningkat gitu. Dan banyak sih, tapi yang paling biasa dilakukan sama teman-teman yaitu adalah kalau yang non TBK yang paling gampang adalah ngitung listrik, berapa penggunaan listrik per karyawan, berapa penggunaan air per karyawan, terus juga bagaimana pembelajaran tentang sustainability, berapa man hour mengenai keikutsertaan karyawan related CSR dan lain-lain. Nah, terkait sama sosial itu ada ISO, saya lupa ISO berapa ya, terkait sama dashboard untuk HR ya. Gitu. Bisa ngeliat situ.
Dan teman-teman bisa belajar tentang JRI. Kebetulan saya juga ikutan yang JRI, CSRD, dan lain sebagainya. Oke, berarti Monggo. kurang lebih kayak kita coba lihat yang 17 item tadi, Pak Ari ya, 17 item tadi itu, Bisa, terus kemudian impact dari perusahaan itu kali ya, coba kuantifikasinya seperti apa. Nah, itu mungkin yang dilihat untuk bagaimana kita melihat ukuran impactnya gitu, Pak Ari ya. betul. Misalnya nih, kalau misalnya di teman-teman itu mungkin ada perusahaan makanan, Hmm. FMCG makanan. Itu akan terkait sama SDGs nomor 3 tadi tentang health. Jadi diukur pada waktu penjualan, pasti kan teman-teman menjual ada daerah-daerah tertentu yang winning, daerah yang biasa, daerah yang losing gitu kan. Dari yang winning dihitung bagaimana impact, apakah orang-orang di situ akan diabetes banyak nggak? Karena juga kita kan nomor 5 di dunia yang diabetes dan juga overweight ya. Nah, itulah istri saya ikutan di SDG nomor 3 dari theslimmers.com. Jadi dia juga dokter gizi. Nah, selain itu tentu biasanya kalau makanan-makanan itu kan ada plastik ya. Nah, dari plastik itu ada SDG nomor berapa yang terkait sama yang bertanggung jawab ya tadi ya. Jadi dilihat bahwa edukasi, bagaimana teman-teman bisa melakukan edukasi supaya penggunaan plastiknya itu bisa di-recycle atau circular economy ya, digunakan ulang gitu kan. Jangan sampai terbuang percuma gitu aja ke sampah, ke sungai dan lain sebagainya. Dan juga bisa lihat korelasinya mengenai kalau tadi edukasi berarti ada kayak bagaimana pekerjaan decent worker ya, nomor satu tadi. Nah, dihitung lagi. Jadi kita apapun aktivitas kita tolong dihitung. Mungkin bisa lihat di LinkedIn saya pernah, share mengenai apa aja sih tiap bulan itu hari-hari yang related sama SDG. Misalnya hari tanpa plastik itu di bulan apa. Jadi dikerjakan pada saat bulan tersebut dan dihitung impact-nya gitu. Jangan sampai ternyata hari itu adalah hari tanpa plastik, tapi kita me merayakan atau memberikan kepada anak yatim piatu gitu kan. Agak nggak nyambung. It's okay, good, tapi nggak nyambung dengan hari tanpa plastik gitu. Nah, dikorelasikan itu. Gitu kira-kira, Mas. Siap. Mudah-mudahan sudah menjawab ini ya, Pak Yes. Andre. Infonya sudah menjawab nih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Ari ini dari eh, Pak Sediaman Sipayung. Selamat malam, Pak Ari. Berapa nilai skor ESG yang baik? Singkat jelas padat, Pak Ari. Monggo. Tentu ini ada rating-ratingnya ya. Mungkin kalau di ini kan ada framework, ada rating, ada hukum ya. Nah, kita lihat rating. Kalau lihat Sustainalytics, ada mengenai ESG rating dari IDX ada juga. Terus juga MNP dan lain sebagainya. Nah, yang biasa saya suka lihat itu adalah yang Sustainalytics. Kalau saya suka lihat Sustainalytics itu korelasi misalnya makin rendah nilainya itu makin bagus. Karena itu ada risiko ya. Kalau makin tinggi makin jelek. Nilainya misalnya tadi 20 sampai 30, kalau di BRI itu kalau nggak salah 18, Pertamina itu 20, Telkom itu 27. Saya juga lagi nggak tahu kenapa Pertamina bisa 20 sedangkan Telkom yang bukan eksplorasi tambang ya, itu 27 nilainya. Nah, itu mesti lihat lagi detailnya, karena saya bukan perusahaan tersebut, saya tidak bisa melihat laporan Sustainalytics, harus lihat detailnya, apa aja sih yang mesti di-improve. Nah, bagaimana mereka melakukan rating itu dari berdasarkan data crawling gitu dari internet dan juga berdasarkan dari laporan-laporan tahunan. Walaupun demikian, walaupun tadi perusahaan-perusahaan TBK, ada juga perusahaan yang baru saya bantu untuk measuring organization engagement ya, organization effectiveness di salah satu pabrik di daerah, eee, timur, itu mereka walaupun belum TBK karena dia ekspor, dia juga membuat GRI report.
gitu ya. Dan itu bisa juga dilihat mengenai sustainability seperti apa gitu. Wal- Tidak semua sih dilaporkan gitu kan apa di data crawling oleh Sustainalytics, biasanya perusahaan-perusahaan besar. Tapi penting lah untuk bisa mengetahui tentang Sustainalytics, tentang IDX, ESG atau Yayasan Kehati juga, Seri Kehati ada juga indeksnya. Gitu. Semoga menjawab Mas Sadiaman. Berarti mungkin tergantung tolok ukurnya Pak Ari ya. Kita ambil tolok ukur apa gitu ya untuk rating-rating tersebut. Betul. Betul ya? Oke, mudah saya paham. Arah ke sana. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Ari, berikutnya dari Mas Denny Irawan. Green product cenderung mahal. Bagaimana mensiasatinya supaya tetap menarik untuk pebisnis? Nah, benar ada beberapa yang green product mahal kan, lagi rame ya. Dan itu penting buat kita untuk bisa bikin business case. Makanya saya ngambil CMA, Certified Management Accountant. Jadi kita harus hitung mengenai mana yang tangible sama yang intangible. Kadang-kadang kan kita PMI, project management kan risk management banget ya, dilihat gitu kan. Misalnya nih, kalau kita tidak melakukan green product, kita kalah bersaing misalnya. Dan itu kita hitung, biasanya kalau saya jadiin cost. Kalau dulu saya pernah bikin related sama, karena saya di HR ya, saya bukan orang produk, walaupun sebelumnya di telco saya orang produk, cuman nggak memikirkan tentang green product. Nah, di HR saya hitung, kalau misalnya saya tidak berikan insurance, maka rekrutmen saya lambat. Rekrutmen lambat ini, resikonya berapa persen? Cost-nya kira-kira berapa persen dari situ? Atau misalnya korelasi mengenai time to market-nya jadi jelek, itu saya bikin cost-nya. Nah, penting buat teman-teman project management untuk tahu juga tentang financial accounting nih. Jadi kita hitung resiko-resikonya dan ambil research bahwa ternyata anak-anak muda itu mau membeli produk yang lebih hijau, yang lebih ramah lingkungan, walaupun harganya misalnya 5% atau 10% lebih mahal gitu. Itu ada research-research ya, masih dilihat di situ sih. Jadi harus, kalau pebisnis kan ujung-ujungnya cuan, dan tadi slide saya kan di Apindo bilangnya 35%, itu tahun lalu ya, Desember atau November tahun lalu. Semoga sekarang meningkat gitu ya, nilainya tidak hanya 35%, karena juga kita kan tergantung dari si bos-bos kita ya, apalagi owner-owner ya kan. Eee, nah itu kita harus bawa mengenai bisnis case, kita harus kuat bisnis case. Pengalaman saya sih itu, semoga sesuai. Berarti mungkin kita bisa ini ya, kita bisa berikan insight ya mungkin ke pebisnis-bisnis bahwa walaupun ada selisih margin gitu ya dari harga yang green product dengan yang non green product, tapi faktanya bahkan ter terbackup sama riset gitu ya bahwa banyak juga yang beli gitu kan, generasi muda atau mungkin orang-orang yang dengan mindset bahwa memang mereka tertarik ke sustainability ataupun green product, mereka tertarik ke arah situ. Jadi mungkin untuk Pak Denny bisa coba di-pitching ke para pebisnisnya ya bahwa memang enggak semua yang harganya lebih tinggi kurang menarik, mungkin gitu ya Pak Hari Ya, ya. jadi mesti Take-nya gitu di-offset ya. ya, jadi mesti di-offset, Mas. Misalnya Mm, nih, kita create green product nih, mm. kita hitung sesuatu yang di luar bidang kita misalnya. Dengan tadi, selain tadi menarik orang anak muda untuk membeli, walaupun lebih mahal 10%, 5-10%, tapi juga ternyata bisa untuk proses rekrutmennya lebih cepat. Nah, teman-teman project management kan engagement sama stakeholder nih kenceng nih, kuat nih. Jadi jangan hanya engage sama stakeholder yang related sama project, misalnya kalau di telco cuman hanya urusan orang procurement sama user, tapi juga related sama yang lain yang kira-kira di luar nih. Tentu harus ngomong sama, selain tadi, "Oh ternyata kalau dengan green product itu bisa attract kandidat yang baik loh." Nah dihitung lagi tuh berapa persen nih kita bisa winning, dan berapa persen kita bisa time to market-nya cepet, dan coba lihat angka rekrut attrition-nya. Attrition-nya kira-kira
berkurang berapa. Dengan berkurang ini kan kita juga bisa saving cost, karena tadi kita menjalankan mengenai green product tadi gitu. Mendalam nih kayaknya. Mungkin bisa jadi satu kuliah sendiri nih kalau gitu. Bagaimana, Betul, bagaimana betul. mengemas secara green gitu ya apa yang sedang produk kita masing-masing. Saya kebayang nih tadi kalau kalau Pak Ari kan produknya HR, ya, mungkin rekrutmen proses, terus dapat kandidat yang seperti apa. Mungkin juga di Pak Denny mungkin produknya beda lagi dan mungkin kalau untuk membahas bagaimana menggreenkan produk itu bisa bisa panjang lagi jadi. Bener. Itu orang saya kuliah, saya baru, tapi to be honest, teman-teman Hmm, kalau yang tadi growth mindset sama keep on learning, saya baru mulai belajar tentang sustainability itu kecemplung tahun 2022 tengah-tengah. Oke. 2023 saya dapat sertifikasinya. Walaupun Oh, demikian, saya pernah sudah punya mindset waktu saya di satu perusahaan, direktur di perusahaan fiber optik, saya udah bikin konsepnya mengenai green company gitu. oke. Start menulis saja Mas, sukses. Harus inilah tadi ya. Keep on learning tadi itu kayak garis-garis Betul, bawah yang cukup baik itu Pak. Keep on learning keep on tadi itu learning. Pak. Banyak beasiswa di online. Saya aja dapat Cambridge University untuk short course mengenai biodiversity, sustainable and law, dan Oke. hukum Itu dari online ya, internet apa maksudnya informasi dapatnya online juga gitu Pak? Atau dari dari mana? LinkedIn. Dari LinkedIn. LinkedIn. Saya connect sama teman-teman project management juga dari LinkedIn kan, networking dengan teman-teman dari LinkedIn. Jadi banyak, terus juga ada tentang CSRD ya, Corporate Sustainable Report Directive. Itu untuk yang di Eropa, kalau perusahaan mau ngirim ekspor ke Eropa dari Indonesia, itu harus ada sustainable reportingnya. Nah, itu bisa belajar juga online juga. Lihat aja, Panjang ya, kadang-kadang bisa saya kemana-mana posting ya. ya. Kadang-kadang saya posting hasil apa yang saya pembelajaran saya ya. Eh, banyak yang free, em, diikutin aja. Yang penting Kemarin belajar. coba ini, BCG. BCG, bagaimana climate, jadi belajar mengenai bagaimana saya bekerja di BCG. Jadi diminta online untuk belajar mengenai climate change, hitungan tentang GHG. Habis itu harus lulus 100%. Itu si Cambridge juga harus lulus 100%, baru bisa dapat sertifikasinya. 1% berarti harus total Pak. Mantap tuh, Mas. Oke, mungkin kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ari. Berikutnya dari Bu Marta Friski Setia. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi, terutama traditional fuel atau oil and gas, masih terdapat stigma bahwa kebijakan sustainability dapat mengurangi profit perusahaan karena expense dari additional cost yang mungkin keluar dalam upaya menggreenkan proses mungkin ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak terkait stigma ini, Pak? Oke, kalau teman-teman traditional oil and gas ya, sebetulnya mengenai additional cost, ya kalau saya lihat, kalau melihatnya hanya sekilas gitu ya. Tapi kalau kita lihatnya future, kalau saya ingat juga tadi film yang saya tonton tadi, yang di Netflix. Kalau the cost of doing nothing is more dangerous than the cost that we are doing for good today, gitu kan. Jadi orang-orang kan ngelihatnya cuman sekilas gitu doang gitu ya. Tapi kalau kita lihat long term, tentu itu akan lebih murah, menguntungkan buat kita. Dan kalau oil and gas itu tidak melakukan kebijakan sustainability, pasti itu akan ditutup oleh pemerintah. Karena mereka harus bikin laporan tentang proper dari KLH. Dan itu harus minimal biru ya, bukan yang emas gitu kan. Pokoknya biru gitu. Tapi itu juga ada cost kan. Terus juga ada kalau dari Dirjen HAM itu ada Prisma, mengenai bagaimana proses keberlanjutan itu kan bukan hanya lingkungan tapi juga sosial. Bagaimana kita memperlakukan masyarakat setempat. Apakah ada
adat yang hilang, apakah ada culture yang hilang di situ, itu kita monitor. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan mengenai alam, itu yang terjadi sama yang PT yang di Bangka itu kan, akhirnya kan lingkungan kita rusak dan itu juga bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa tindakan pidana di situ kan. Nah, cost-nya kan jadi lebih mahal gitu kan. Nah, kalau kita melakukan tadi habis kita keruk, terus habis itu udah habis misalnya, terus kan kita harus reboisasi lagi, tanam lagi atau membuat semacam, wisata gitu ya. Itu kan juga membuat nilai tambah gitu. Nah, dan bagaimana kita juga menjaga biodiversity dan tentu itu juga berlanjut kalau itu udah habis, kita masih bisa lakukan eksplorasi apa, bisnis yang berbeda gitu. Gitu sih, Mas. Maka saya lihat perusahaan-perusahaan yang tambang itu kan dia juga supporting mengenai, UMKM, terus juga supporting lingkungan gitu. Ya, Semoga berguna, Mas. ya. Semoga Kalau pas. kalau saya lihat juga di topik ini pada khususnya ya di salah satu kebetulan saya juga dari migas juga. Jadi memang regulator sepertinya memang mewajibkan ya tata kelola lingkungan lah. Mungkin masih fokusnya ke lingkungan gitu ya. Dan kalau saya melihat ada skor yang tadi dibilang itu ada emas, tadi ada emas, ada silver, ada gitu-gitu ya. Dan itu Mungkin nanti memang arahnya ke ini kalau nggak salah. Pinjaman banknya ya dengan bunganya juga bisa berbeda. Kayak misal di perusahaan saya gitu betul ya, pada khususnya ketika kita mau running project baru, tentunya kita butuh eh, pinjaman dalam berbagai macam bentuk ataupun juga bond gitu ya dari bank. Dan itu bunganya bisa beda sekali ketika nilai propernya berbeda. betul 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 ya? Hmm. betul. Jadi juga mereka bank juga sangat concern, kan sekarang mulai ada tentang green bond, green financing Ya. gitu ya. Dan jangan sampai ada salah satu bank, dia juga concern mengenai lingkungan, tapi dia memberikan pinjaman dengan biaya lunak kepada salah satu perusahaan tambang, dan itu jadi greenwashing buat mereka, dan itu cost banget, dan itu mereka mendapatkan penalti dari situ. Oke. Sampai Ada ada case, penaltinya juga berarti ya? ya case-nya yang di Inggris ya. Oh, oke. Mudah-mudahan ada case-nya juga di Indonesia biar kapok. Oke, Pak Ari, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ari. Berikutnya dari Pak Lutfi Rizky Maulana. Bagaimana project management dapat mendukung tata kelola yang baik dalam mengelola risiko berkelanjutan dan mengintegrasikan ESG dalam rencana mitigasi risiko project? Wah, ini dalam nih ya. Jadi kalau di setiap project manager kita harus berani bersuara tentunya ya. Kalau kadang-kadang kan kita mungkin aware bahwa project ini ternyata tidak ramah lingkungan misalnya. Dalam hal, tahu nggak kalau detail apa ya, kalau di telco itu kan preventive maintenance kan karbon emisinya gede ya untuk preventive maintenance ya. Nah, itu kita bisa mengintegrasikan. Jadi harus korelasi tadi, balik lagi korelasi sama 17 SDG. Bagaimana project apa misalnya tadi, eee, mungkin kalau apa aja yang teman-teman dalam hal ini apa ya, yang dilakukan sama Mas Lutfi ya, biar bisa memberikan contoh yang konkret ya. Kalau kalau di telco saya korelasinya dalam hal misalnya pengiriman barang misalnya, bikin BTS, dan itu kan juga bagaimana kita harus cost efisien. Sebetulnya apa yang kita lakukan cost efisien juga sebetulnya mengurangi karbon emisi misalnya. Misalnya kalau tadi pengiriman barang ke daerah terpencil untuk BTS, kita masih lihat kemampuan dari truknya tersebut kan. Kalau truknya masih kosong ya kita perlu load up, kalau enggak tentu kan bolak-balik, dan bolak-balik itu tentu korelasinya makanya saya belajar CMA tadi kan. Selain cost juga ternyata kita bisa improve mengenai emisi tadi, gitu. Dan itu kan kalau bolak-balik berarti kan ada resikonya lagi, resiko telat. Jadi harus dipikirin mengenai resikonya. Terus harus di-raise up ke teman-teman si stakeholder bahwa ini resikonya ada.
Kemudian kalau misalnya project management related sama disaster management, untuk saat ini kita concern kan mengenai yang mega trust ya. Ya, Dan itu kita masukin resiko-resikonya. Ya pasti ada cost-nya. Waduh, kita harus melakukan training. Ya kok kalau kita tidak melakukan cost training, tentu juga ada resikonya. Jadi bisnis kita jadi eh, apa namanya ambiar kalau misalnya itu terjadi. Walaupun kita nggak ingin terjadi kan. Atau misalnya ya. korelasi, oh ada case di salah satu universitas karena kebakaran IT-nya jadi mati semuanya. Nah, itu kan kita sebagai project manager harus ngitung kan. Ini kan rated sama disaster management terkait sama apa namanya proses keberlanjutan ya, bisnis berlanjut ya. Dan itu juga kita harus raise. Jadi kita harus punya berpikirkan masa depan gitu kan. Jadi orang-orang project management pasti tadi selain tadi vision goal-nya, backcasting, apa yang harus kita lakukan dan juga korelasi sama risk-risk. Nah, memang teman-teman project management ini harus punya M shape ya atau com shape ya kayak sisir gitu kan, shape-nya ada dan dalam gitu kan. Luar biasa nih. Ya, tadi yang gambar tadi lumayan lumayan deskriptif ya, berarti bagaimana kita melihat ke depan kita mau ngapain, terus dilihat dilihat apa kegiatan-kegiatan apa yang saja yang bisa mendukung ke sana gitu ya. Dan tentunya kalau tadi kita sebelumnya kita membicarakan perihal financing, sekarang kita bicarakan resiko tadi ya. Dan Betul. memang 17 item tadi itu ya sepertinya memang jadi mungkin seperti jadi titik acuh utama ya ketika kita mau bahas perihal pembiayaan ataupun resiko ya, Pak Ari ya. Betul, karena itu juga kan 17 SDG tadi terkait sama Indonesia Emas. Jangan sampai kita Oke, eh, nggak sejalan dengan itu gitu. ya, ya, ya. Oke, eh Pak Lutfi mudah-mudahan menjawab. Kalau belum, feel free untuk nanya lagi, Pak. Untuk lebih dalam, kita akan move on ke pertanyaan berikutnya ya dari Pak Kukuh Torik. Eh, Berbicara project, maka berhubungan dengan pendanaan atau financing. Apakah saat ini sudah ada bentuk nyata green financing di Indonesia? Udah ada. Saya udah ikutan beberapa selain saya ngikutin kuliah Sustainable Finance ya. Sudah ada beberapa. Saya bukan praktisi di situ, tapi saya mendengarkan aja. Dan saya waktu itu ada climate bond ya, saya ikutan IFC di pelatihan tentang Green Bond Finance, International Finance Corporation. Nggak tahu tuh saya dijeblosin ada temen, Ri ikutan Ri sini. Oke, apa sih tentang finance? Oke, kita Oh, belajar. ada surat himbauan tahun 2021 yang gua Ups, kirimin ke lu. Gimana? ada yang Sorry. bocor. Oh, Gua up sorry. lagi ya di lu ya. Bentar ya. Oke, sepertinya sudah. Jadi ternyata di Ya. ujungnya setelah aku ikutin dengerin, ternyata di ujungnya harus presentasi masing-masing grup gitu. Tapi Luar green biasa. financing ini apakah sama dengan yang tadi ya, Pak? Yang saya sempat bahas perihal apa kalau nilai propernya baik, terus dia jadi bunganya rendah, kayak gitu. Atau green financing itu lebih ke arah apa ya? Kalau saya nggak salah baca di beberapa hari yang lalu, koran tuh ada bilang kita mau jualan karbon ya, carbon capture ya, semacam itu atau Ya, kan kalau yang di minyak kan kita ada carbon capture and sequestration. Itu ada carbon tradingnya. oke. Eh, ada beberapa macam sih. Itu satu kuliah sendiri sih, satu sesi. Bisa jadi sesi prank berikutnya nanti, Pak. Kita bisa bahasnya. Ikutan kuliah aja kalau kayak gitu sih. Jadi Oke. sepertinya ada lagi Mhm, green mhm. financing gitu ya. Sudah mulai ada Ya gitu. karena tadi ya menuju Indonesia emas tadi ya, dan memang secara masif sepertinya ya dipimpin juga sama salah satu kementerian tadi, Bapeda kalau nggak salah ya. Bapenas, Bapenas, Bappenas ya, Bapenas. yang memang sudah menjadi mungkin semacam apa rule of the game kali ya kalau kita mau coba bicara financing segala macamnya. Begitu mungkin Pak Kuku, mudah-mudahan kalau misalnya ada yang belum jelas bisa kembali tanyakan. Kita akan coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan dari PMI Indonesia Chapter ada pertanyaan dari internal ini, Pak Ari. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa hasil proyek dapat bertahan dalam jangka panjang
tanpa merusak lingkungan atau sumber daya? Pertama, tentu harus punya mindset di kitanya ya. Harus tadi ada risk-nya ya, menghitung bahwa action-action yang kita lakukan itu sebetulnya nggak merusak lingkungan. Walaupun kadang-kadang tanpa sadar ya. Ada yang, yang lain juga begitu kok. Kan action-nya begitu ya banyak. Yang lain juga begitu, nggak apa-apa kok. Dan juga, ini kan kita udah ngikutin peraturan pemerintah. Ya, yang penting bahwa kita sebagai project manager itu sudah menyampaikan resikonya. Ini ada dampak resikonya seperti ini. Atau kita melibatkan teman-teman yang lebih ahli di situ. Kan nggak mungkin kita di project management atau saya juga di HR dan juga project management itu mengerti semua hal ya. Yang penting justru kita menanyakan ke mereka, makanya punya growth mindset. Kebetulan saya waktu awal-awal di corporate strategy di Excel, saya sebagai project management untuk strategi internet. Walaupun saya tidak punya pengalaman tentang technical, tapi kita bertanya gitu kan, asking the right question saja gitu. Dan itu sama kayak kita kalau di AI atau ChatGPT kan, asking the right questions. Nah, kita perlu punya growth mindset, asking the right questions, asking to the right persons gitu. Jadi mereka yang akan membackup kita kepada manajemen apabila mereka bilang, "Oh enggak nih, kata siapa?" Kita kan punya backup gitu ya, teman-teman. Misalnya tadi melibatkan kalau di related sama sosial, tentu kita harus melibatkan teman-teman HSE. Jangan sampai kita semacam kayak tidak melibatkan atau menganaktirikan dia. Dan juga misalnya korelasi sama environmental, mungkin kalau teman-teman yang tadi ada di pabrik, ya kita harus melibatkan teman-teman yang punya latar belakang teknik lingkungan. Yang penting adalah kita punya growth mindset, kita melibatkan kepada orang-orang yang tepat, dan kita bisa membawakan itu dan malah membawa mereka kepada lead, kepada para direksi atau pemangku kepentingan gitu ya, supaya kita juga apa yang kita concern jadinya buy-in gitu. Gitu. Siap. Wah, ini kayaknya udah apa ya, udah filosofikal ini jawabannya. Growth mindset ini sebenarnya inti dari semuanya sepertinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin satu pertanyaan terakhir. Eh, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin satu pertanyaan dari saya, Pak. Biar sekarang kita closing. Silakan, Gimana? silakan. Oke. Sekaligus sebagai closing statement nih, Pak. Saya berapa kali tadi mendengarkan ada growth mindset. Dan memang ini setidaknya dari Pak Ari sendiri ya, dari pemahaman saya, itu menjadi batu loncatan pertama untuk bisa memulai eh, perkembangan karir yang pada dasarnya itu ujuk-ujuk ya mungkin mengarah ke membawa ke dunia sustainability dan green ini di karirnya Pak Ari sendiri. Nah, mungkin secara personal nih Pak, apa yang perlu kita punya ataupun growth mindset tadi gitu ya, kalau kita coba ambil contoh growth mindset tadi itu kira-kira apa yang bisa kita tuangkan gitu ya berdasarkan growth mindset tadi yang nanti bisa tercermin di kegiatan profesional kita nih Pak. Apapun bidangnya gitu ya. Ya mungkin karena ini sesi project management mungkin di project management gitu Pak ya. Yang itu pada akhirnya bisa membawa kita ke sustainability dan green business tadi. Kalau Pak Ari kan tadi nggak sengaja tuh arahnya dari growth mindset tadi membawanya kan ke sustainability dan green businessnya. Kalau kita memang secara sadar pengen ke arah sana, kira-kira dengan growth mindset ini langkah kecil apa yang bisa kita mulai? Mungkin itu Pak. Sekaligus closing statement Pak untuk kita Oke. bisa wrap up malam ini. Monggo. Terima kasih. Jadi setelah growth tadi, kalau teman-teman tadi mau mengarah ke sustainability, apa namanya, profesional di dalam project management selain dari project growth mindset, tentu ya teman-teman harus mau banyak belajar aja sih buat saya gitu kan. Kalau dicemplungin sama leadernya ke tempat yang belum pernah, hajar aja dulu dan dikorelasikan sama sustainability. Udah gitu. Kebetulan pengalaman saya ya, karir saya gitu. Karena kalau kalian dicemplungin sama leader, itu berarti leader kalian percaya
gitu. Jangan hajar aja dulu, pokoknya terima aja dulu dan belajar terus. Ke mute Mas. Pokoknya belajar terus aja ya Pak. Belajar terus ya. Ah, Terabas dulu aja lah ya, terus belajar sembari jalan gitu kan ibaratnya. betul, betul, betul. Oke, eh terima kasih banyak Pak Ari, di diskusi yang cukup menarik dan Bapak dan Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Ari, bisa kontak Pak Ari di LinkedIn mungkin Pak ya. Mungkin Ya, bisa kontak via LinkedIn Ari Cahyono Pak, Cahyanto Pak, seperti Cahyanto. nama ya. Pak Ari Cahyanto bisa di search di LinkedIn ataupun juga mungkin bisa lewat kita untuk kita tanyakan bisa juga. Tapi anyway bisa lewatkan apapun ya Pak Ari ya untuk kita bisa ngobrol. Dan mungkin sebagai bagian dari rencana diskusi kita malam ini, kita mungkin bisa foto bareng, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa hidupkan kameranya untuk kita bisa foto baru. Kita foto baru Oke, malam foto ini, Pranks bareng. ke-102. Tapi luar biasa di weekend teman-teman bersedia untuk ada berapa? 132 orang, tadi 137 bisa Semangat berdiskusi di belajar. sini. Long Semangat weekend loh belajar. ini Pak, bukan sekedar weekend ini. Ya, apalagi yang kayaknya habis kena macet, ya sorry gitu kan. Oh iya, di Bogor. Wah, itu kacau macetnya. Oke, Oke, sudah kita ambil sudah dulu ya ya. semua. Monggo, Oke, Pak Ray. 1, 2. Nah, 2 lagi ya. Oke. Di halaman kedua. Oke, halaman kedua. Satu lagi. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih Mas Ray. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih banyak Pak Ari. Ini insight yang cukup menarik buat kita. Growth mindset menuju sustainability dan green business. Saya rasa itu yang bisa menjadi salah satu insight menarik bagi kita malam ini. Oke, eh, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya untuk bisa ikutan pranks malam ini. Video akan langsung dikirimkan kepada Bapak dan Ibu yang merupakan member. Dan saya Pari, moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Semangat pagi semua Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. And nice day. Salam Terima wabarakatuh. Terima kasih kasih. Pak Ari. Terima kasih Terima kasih yang Bapak Ibu. lainnya sudah hadir. Sampai Terima ketemu. kasih, izin live ya. Ya, Ini terima kasih juga. Pak Ari. Makasih. Inlab. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Saya izin tutup ruangannya. Terima kasih.